Dulu itu ada dua manusia air yang berbeda dirawat. Kampung itu ada dua manusia air yang dirawat berbeda. Pertama, manusia air diasuh oleh Jibril. Yang kedua, manusia air yang diasuh oleh Fir'aun. Saya jalani soal disebut manusia air dalam bahasa Ibrani Musa. Ayah Musa bin Imran, ada Musa bin Samiri. Beda. Musa bin Imran sama Musa bin Samiri. Kalau Musa bin Samiri, kedua orang tuanya puluhan tahun rumah tangga, membina keluarga dengan dua putra, maka dongkak dukun-dukun, kahin-kahin disuntikan. Sampailah kepada kahin yang dianggap paling sakti. Sawang kahin nu paling sakti, iblis menunjuk dukun. Anjeun mun hayang boga anak, coba gauli istri kamu bersetubuh cina tuh di kuil di hiji bangunan tempat nyembah patekong. Cina anjeun pasti boga anak lamun dirinya digawena. Maka berangkat Samiri ke tempat kuil penyembahan iblis. Maka mereka melakukan hubungan suami istri tidak atas nama Allah. Maka biasanya kan putra urang ke kami punten dina hubungan menuju badanan bojot dengan Allah bisa boleh jadi bin rohanina karena iblis. Karena iblis itu campur ujung-ujung hubungan suami istri. Ketika Anda makan tidak bismillah, maka setan ikut makan. Nah pada saat itu bapaknya Samiri menyetubuhi istrinya dengan cara apapun, yang penting punya anak. Sehingga cara-cara iblis pun ditempuh, maka lahir ke dunia anak aneh, bayi aneh, mata paling kencana bisa nejo, mata paling katubunan katutupan seperti sudah jadi. Dia masih orang, tiba-tiba di Samaro banjir besar. Di wilayah Samaro ini banjir besar. Bapaknya hanyut, ibunya hanyut, maka orang anu candi ngaranan acar. Bayi yang belum diberikan nama ini kemudian hanyut terbawa air. Allah memerintah Jibril, urus bayi itu, bawa kepada satu pulau. Jadi si Musa Samiri teh diasuh teh Jibril bawa. Terus saja. Di Mesir ada seorang laki-laki bernama Imran pun melahirkan anak. Laki-laki normal. Hanya pada saat itu kekuasaan pemerintah di tangan Ramses ketiga alias Fir'aun. Fir'aun atas dasar dukun-dukun, penasihat-penasihat kedukunan, bahwa yang akan meruntuhkannya adalah seorang laki-laki, maka harus dibunuh setiap bayi yang lahir jenis laki-laki. Maka dibantai, bunuhan orang laki. Imran dan istrinya merasa sayang kepada anak, maka dipalingkan kan sungai dinacai. Upami itu mau Musa Samiri kacanak banjir, dia mah jadi diselamatkan ku majikan Fir'aun, diasuh atas izin Fir'aun. Musa diasuh di istana Fir'aun. Itu bisa dilihat dalam berbagai tafsir tentang sejarah Nabi Musa. Adapun Musa Samiri dicanda oleh Jibril. Jibril diperintah untuk mengasuh anak kecil ini. Nu mata kencana terbuka, mata katuna tertutup seperti daging jadi. Diajarkan berbagai ilmu, termasuk ilmu menaklukkan angin, ilmu menaklukkan sato-sato galak, ilmu menaklukkan udara, cuaca, dan apa saja yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan kehidupan
kehidupan di satu pulau, Jibril mengajarkan wirid-wirid khusus kepada Musa Samiri. Maka Musa Samiri anak sakti Jibril. Carios dan jangan carios Musa kemudian berkembang menjadi seorang nabi dan rasul. Bahkan Nabi Musa alaihissalam punya adik bernama Harun. Bahkan Musa alaihissalam nanti dewasanya beliau melawan Fir'aun. Puncaknya berhasil Musa lari dengan seluruh Bani Israel atas kejaran Fir'aun, dan Allah memerintah kepada Musa. Nabi Musa terus bingung di sisi laut rek lompat kawan. Awas kalau diketahui Fir'aun teleng-teleng Nabi Musa kan ya. Nabi Musa sih sudah kepepet di laut. Terus ulang-ulang Nabi Musa di sisi laut. Perintah Allah datang, pukulkan tongkatmu kepada laut. Maka dipukulkan kepada laut, kepada air laut. Laut terbelah menjadi jalan. Musa selamat dari gelugit Fir'aun. Musa dikejar Fir'aun. Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel melintasi jalan di mana air laut terbelah menjadi jalan yang bisa dilintasi. Fir'aun dan bala tentara mengejarnya dan Allah menenggelamkan Fir'aun. Jadi Fir'aun dikalahkan oleh Allah, bukan dikalahkan oleh Musa alaihissalam. Ini saris peperangan ini Nabi Musa. Karena Nabi Musa tidak punya pasukan tentara. Jadi Fir'aun murni dihancurkan, ditenggelamkan Gusti. Hanya asbabnya Nabi Musa memukulkan tongkat ke laut kemudian menjadi jalan. Dan Musa bukan perang dengan Fir'aun, malah menyelamatkan kaum Bani Israel. Allah yang memerangi langsung Fir'aun. Beres, tinggalin Al-Baqarah. Sudah binajal lain sudah tebing-tebing. Kata Nabi, dinosaur. Gancang mencarios, Nabi Musa masuk kepada satu daerah, satu perkampungan bahkan pernah tersesat di hutan. Berbagai makanan dihidangkan oleh Allah, manna wa salwa, tapi orang Bani Israel selalu protes atas karunia Allah. Hingga puncaknya Nabi Musa ngomong ke umat Bani Israel, tungguan kaulah rek menang firman di Allah, kaulah rek menghadap ke Allah, kaulah rek menang perintah di Allah, karena tidak mungkin mengurus umat tanpa undang-undang. Tetapi yang ngurus daya aturan di pesantrennya santri ada aturan. Seorang Nabi Musa kaulah mualilah 30 poe kawinnya 30 liter. Dia berapa 40 hari karena ada sesuatu. Saya hanya 30 hari aku titipkan umat ini kepada Harun alaihissalam. Harun ditugaskan, Harun juga rambutnya panjang, fasih dalam berbicara, hebat dalam berpidato, seorang mubalik handal nama. Bahkan Nabi Musa kalah pasir Harun. Nabi Musa mencadel dan tujuh orang pernah nuang ruhakse. Nabi Musa berangkat, kemudian sampai kepada Bukit Turisina. Setelah 30 hari heboh, ternyata ditengok ke bawah, umat Nabi Musa tidak berdaya apa-apa, termasuk Harun alaihissalam tidak berdaya, nyembah patekon anak sapi. Ternyata dipimpin oleh Musa Samiri. Musa Samiri datang mempengaruhi. Awas, Musa Samiri itu bisa menggerakkan seseorang hanya dengan kereta hati. Bisa hancur, bisa kalah siapapun oleh Musa Samiri. Musa Samiri nanti akan bergelar dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Masih Ad-Dajjal. Dajjal itu adalah mubalaghah. Dajjal, Dajjalun, bohong. Dajjal, banyak sekali kebohongan. Ujung-ujungnya mbak sapi, anak sapi ini. Nabi Musa marah setelah turun dari bukit Turisina. Bahkan dibebetkan satu artefak semacam tulisan dengan bahasa Ibrani atau yang disebut dengan Ten Commandment Taurat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa marah kepada Harun, tapi karena Nabi Harun dijembut, dijambak jambutna sehingga memutih semuanya, saking marahnya Nabi Musa. Tapi
Tapi karena Harun adalah saudara dengan Nabi Musa, dia menyebut nama ibunya atas nama ibu kita, maka Musa menghentikan untuk memarahi terus Harun. Dan Musa bertanya kepada Harun, mengapa ini semua terjadi? Kata Nabi Harun, orang itu telah mempengaruhi semua umat Bani Israel. Yang dimaksud orang itu oleh Nabi Harun adalah Musa sendiri. Sampai sekarang Musa cawok berdiri. Nambah Nabi Musa. Nabi Musa itu apa? Berapa Musa? Mulai dari Pancasonaan. Dari Saktenan dari Nabi Musa mau bahar. Negel ya. Tujuan mana? Negel jadi. Udah kata. Masya Allah Nabi Musa luar biasa. Sehingga dia termasuk ulul ajmi. Masya Allah. Ketika Nabi Musa marah, ngambek, mencari orang kesal, kasih Musa Samiri ini, tiba-tiba Jibril datang. Selalu Jibril ke Nabi Musa, Musa ini bukan musuhmu, ini adalah musuh yang dipersiapkan Allah untuk berhadapan dengan umat akhir zaman, yakni umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu berhadapan yang si Dajjal, yang Musa Samiri, Nabi Musa sangat tidak berdaya, malah nyari Rasul jadi alam-alam. Begitu dikasih tahu sama Jibril, Musa ente kita mau mana jangan bagian. Tapi Musa menjadi tidak berdaya, tidak ngomong dengan tegas kepada Musa Samiri. Sejak itu Musa Samiri mengembara sampai berlanjut kepada sesuatu yang terjadi di dunia yang amat luar biasa kejamnya. Pembunuhan Nabi Zakaria, dalamnya adalah Musa Samiri. Soal pembunuhan di dalam itu Musa Samiri alias dan tidak ada satupun Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah kecuali memohon perlindungan kepada Allah atas fitnah Dajjal. Atas fitnah luar biasa pengaruh Dajjal. Jadi umat orang mempelajari proses sejarah terjadinya pembunuhan para nabi, banyak turunan nabi itu keterlibatan Musa Samiri. Konspirasi Musa Samiri sampai berlanjut kepada umat Rasulullah SAW, sampai terjadi pembunuhan, rencana pembunuhan Kanjeng Rasul di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Berkumpul Abu Jahal, Abu Lahab, tokoh-tokoh pembesar musyrikin Mekah. Yang tidak mereka kenal, yang turut musyawarah. Hasil musyawarah ngaji pendapat si kakek ini, ternyata dia adalah iblis Musa Samiri yang menyamar menjadi seorang kakek, memberikan nasihat supaya di tiap kabilah di Mekah diambil pemuda untuk membunuh Muhammad Sallallahu Alaihi. Jadi konspirasi pembunuhan di dunia ini tidak lepas dari Musa Samiri. Sampai kemudian peristiwa pembunuhan Ali bin Abi Thalib, peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan, peristiwa sampai kepada peristiwa perang Siffin, sampai kepada fitnah besar puncaknya tahun 800, 700, 800 Hijriah, sampai ke akhir zaman hari ini. Tidak mungkin ada revolusi Prancis, tidak mungkin ada revolusi Wall Street, tidak mungkin ada revolusi di dunia tanpa keterlibatan sang Musa Samiri. Musa Samiri hari ini sudah mengatur dunia. Bujang-bujang urusan dalam negeri, urusan ke Mekah, beli visa, beli harga hotel di Mekah untuk ibadah haji dan umroh, diukur bukan real, bukan rupiah, tapi diukur oleh duit yang gambar mata satu Musa Samiri. Betapa dahsyat Musa Samiri. Sehingga setiap kali sholat kita memohon perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wa min fitnatil masiihid dajjal. Sama-sama Al-Masih dengan Nabi Isa alaihissalam, hanya bedanya Al-Masih Isa adalah isim fa'il, Al-Masih Dajjal isim fa'il bermakna isim fa'il. Isa anu ngabusar, Dajjal anu ngabusar. Nabi waktu diutus ke dunia pun tidak membunuh Musa Samiri, padahal Nabi adalah makhluk yang paling mulia di dunia ini. Seolah-olah Nabi memberikan kesempatan kepada umat akhir zaman
Lalu dengan mudah Nabi memohon kepada Allah dengan mujizat beliau, hancurlah Musa Samiri. Tapi kenapa tidak di tangan Rasulullah SAW? Pasti ada hikmah. Oh, ngegeduk setan disebar iblis saja dipanggil kok gunanya. Maka tidak layak setan dijadikan musuh Allah. Setan itu diciptakan oleh Allah untuk jadi musuh orang beriman, bukan musuh. Hanya setan dan iblis tidak turut kepada Allah, ditugaskan oleh Allah untuk menggoda, untuk merusak iman kita. Jadi tidak sebanding kalau setan, iblis lawan Allah. Karena jangankan lawan Allah, pun Nabi wa iblis bisa dipanggil. Musa Samiri berkeliaran di seluruh penjuru dunia. Saktinya mandraguna luar biasa. Teknologinya tinggi. Karena diberi khusus Jibril bareng ke orang terbudak ke remaja. Hayang tem karena naon Musa Samiri diseboga bidana. Kade Musa Samiri teh diasuh ku Jibril, dititahna teh ku Allah. Dan sampai orang teh diurus ku Jibril, dititahna teh ku Allah. Jibril. Ari Musa itu mah diuruskan ke Fir'aun atas ketetapan Allah. Musa yang diurus Fir'aun malah menjadi Rasul, tapi Musa yang diurus oleh Jibril malah menjadi penjahat, konspirator dunia, pemdusta dunia yang paling kuat. Subhanallah. Di akhirat musik dunia Pak, karena keterlibatan konspirator dunia bernama Musa Samiri yang disebut di dalam doa-doa dalam hadis-hadis bahwa inilah fitnah yang paling terbesar adalah fitnah Dajjal. Masya Allah. Pertanyaannya ada di barisan mana kita hari ini, dan siapakah kelompok yang akan mengalahkan Musa Samiri? Padahal dengan mudah Rasulullah SAW memimpin ke Allah dengan mujizat beliau, Nabi yang sangat dicintai oleh Allah, Nabi yang sangat diagungkan oleh seluruh semesta jagat raya ini. Tapi Rasulullah tidak meminta, ya Allah berikan kepada tongkat, berikan kepada pedang, aku akan penggal Musa Samiri alias Dajjal. Rasulullah tidak melakukan itu. Musa Samiri bayi yang aneh ketika lahir, sebagaimana Musa bin Imran yang menjadi Rasul pun adalah bayi yang ajaib, diurus oleh calon musuh besar dari istana Fir'aun. Maka Musa Samiri yang gagah, yang ditangguhkan umurnya oleh Allah, ajalnya dimatikan pada akhir kemudian menjelang kiamat, hanya bisa ditaklukkan oleh seorang anak yang lahir dengan cara ajaib. Siapa anak ajaib itu? Hana Imran, puluhan rumah tangga sama tidak punya anak, bertawasul, bertabaruk, bahkan tawasul bidzat ke Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis zikir, mengirim, memohon kepada Allah, bahkan bernadar di Baitul Maqdis, ya Allah, sekiranya saja istriku mengandung dan di dalam kandungannya ini adalah anak laki-laki, maka aku akan pesantrenkan di Baitul Maqdis agar dia menjadi orang yang kerjanya ngurus dakwah, ngurus masjid, ngurus madrasah. Dia harus jadi ulama, ya Rabb. Imran bernadar seperti itu, dan Allah mengijabah ketika Hannah istrinya mengandung. Maka nadar itu diucapkan oleh Imran, inni nadartu laka ma fi batni muharrar. Begitu lahir ternyata perempuan. Kaget Imran dan kecewa Imran sebagai manusia biasa, tapi sebagai orang yang dimuliakan oleh Allah, menerima kelahiran daripada bayi perempuan itu. Wa inni samaituha Maryam, kemudian dia memberikan nama Maryam kepada bayi perempuannya, dan dia memohon pertolongan kepada Allah agar nanti lahir keturunan dari Maryam ini adalah anak-anak yang terselamatkan dari cengkraman syaitan, cengkraman iblis, cengkraman raja iblis, cengkraman Musa Samiri. Ke atas keajaiban yang disebut dengan mukjizat awariful adab yang sah, Hana melahirkan Maryam. Tiba-tiba Maryam mengandung hawariful adab tanpa disetujui seorang laki-laki. Wanita suci, perawat suci itu mengandung, dibully, dihina, dicaci maki, fitnah itu dibuat, dan perancang fitnahnya
kemudian rombongan di perjalanan Sayyidatuna Aisyah dengan onta yang berbeda dikawal oleh pasukan muslimin lungsur ke lata Jamban. Saat tos di Jamban sampai atas pada naik kena tata karaje kena tangga arek dina onta tos saya jadikan tenda anu disokti sebat sekedung. Begitu sudah melangkah dia baru ingat Aisyah kan Aisyah baru ingat Sayyidatuna Aisyah ingat kalungnya murah di Jamban. Maka hati-hati perempuan kalau hilang perhiasan di kamar mandi, hati-hati di kamar mandi adalah cek guru-guru ngambianin loba jin anu sok nyebutkeun perhiasan katinggalan di kamar. Jadi lebih sulit mencari perhiasan yang kehilangan di kamar. Begitu Sayyidatuna Aisyah keluar ada naik onta pasukan penjaga pengawal keluarga Rasulullah saya itu waktu di negara Rasul, itu waktu di negara Kandaran Bojong. Nah, saya kan ngumpul. Begitu melangkah Sayyidatuna Aisyah pada kena onta disangka tos naik gebak keluar Sayyidatuna Aisyah turun lagi mencari kalung yang tertinggal di kamar mandi. Setelah lama mencari baru ketemu, begitu keluar kaget rombongan sudah meninggalkannya. Sebab rombongan menganggap Aisyah radhiyallahu anha diangkat tos naik. Akhirnya Sayyidatuna Aisyah bungkus dirinya mulan bungkus sandrana jilbab. Maka sunat jilbab itu mesti panjang lebar ditutup sandrana sambil menunggu pasti nanti juga tak ketinggalan akan dijemput. Tiba-tiba dari arah belakang datang seorang pemuda rombongan Rasul yang juga karena ada hajat karena keperluan anjeunna mandirikan karena seorang pemuda tampan bernama Sofwan al-Mu'talib As-Sulami. Begitu sampai di tempat Jamban saat dipayungi Jamban oleh Sayyidatuna Aisyah kaget uluk salam dibalas Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah bertambah luas Sofwan al-Mu'talib pemuda tampan seorang bujangan. Ini suaranya Ummul Mukminin ditaros sambil menundukkan kepala diceritakan peristiwa itu. Kemudian Sofwan al-Mu'talib As-Sulami ngajak nyangka ke kuda Sayyidatuna Aisyah bari anjeunna mapah dipayung dituntun bari tunggul sampai ke Madinah. Tidak ada masalah 1-2 hari, 3 hari muncul masalah. Musa Samiri bermain menyebarkan fitnah lewat Wahman binti Yahashi Wadi'ah bin Bushair Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai handicapnya menyebar fitnah. Aisyah gadis yang sangat masih muda, Rasulullah sudah sangat usianya sudah di atas 55 tahun, maka tidak mungkin kata mereka untuk bisa memberikan kewajiban kepada Aisyah. Aisyah dianggap telah berselingkuh dengan Al-Mu'talib As-Sulami. Maka menyebar fitnah ini dugikan Rasulullah dan harus Aisyah 40 fitnah. Jadi kita harus disebar oleh mereka. Jangan lupa dalam Syikrul Lisan dikatakan bujang-bujang Rasulullah lahir terus gaduh naon nyandak risalah dakwah nuju dina kandungan keneh tak ada sasi-sasi acan. Musa Samiri tos putus seorang dukun kahot bernama Zarko diutus ke Mekah untuk membunuh Sayyidatuna Aminah yang sedang mengandung dengan membeli racun seharga 5.000 dinar, racun yang paling mujarab di Yamamah disengajakan kangge maehan ibuna Kanjeng Nabi menuju ngandung dengan keyakinan kalau dibunuh di masa kandungan maka tidak lahir Nabi Muhammad. Jadi Musa Samiri ini sudah merancang atau jalan lahir di zaman Nabi Musa. Diberi panjang umur ku Allah, bari saktiman ratunya. Boro-boro Musa Samiri tetangga daerah Kuring aya kecamatan Somang. Bari tuna Sajra, Somang, Gajruk, kekadina Kabuya Kurtubi. Umum FPIC Indonesia hari ini. Itu Somang daerah yang luar biasa. Sebab kabeh sana telung 10 desa Jawa Barat di Jampang Surade nyanatna ngagungna ka Somang. Kecamatan Sajra eta Syekhul Masyayikh dina itu. Dan raja telurnya di Somang itu ibu. Di sana ada seorang perempuan perampok kelas kakap di Jakarta. Ke rumah tangga menjadi perampok. Dirampok imahna salah tinggal dipayahan. Dendam, maka dia berubah menjadi orang sakti perempuan ini dan dia ahli bela diri. Dan lamun maling kebo eta ibu isi ibu eta sirana eta lamun maling kebo dijingking leungeun hiji nyokap kebo hiji leungeun keca nyokap hiji jadi 2 teh kebo buka dari dinaon dicekal dijingking ku sakti-saktina sampai jadi rampok di Jakarta. Itu sama. Jadi boro-boro Musa Samiri di zaman tahun 70-an 80-an enggak ada di masyarakat. Itu salah satu wanita sakti di Banten. Kan ilmu begitu. Ilmu bangsa baca saudara lawan tek.
Sukabumi Selatan lah. Eta kabeh nyanana di Somang. Somang mursidna itu nyalaksana telurna di Bojonegoro Serang. Jadi kapungkur aya dukun masyhur di awal-awal kerajaan Hasanuddin Surat Banten, ada dukun telur termasyhur di wilayah itu, pernah hilang di namina, dia tinggal di wilayah Bojonegoro. Mungkin Bojonegoro kengalaman eta ahli telur dilawanan beberapa wali, di antaranya 3 wali yang tinggal di jauh dari kampung telur namina Gunung Santri. Seperti jalan kita lebak ke daerah telur, gitu. Itu di masa sekarang. Masa-masa sudah ada peradaban, saatos Nabi diutus, saatos sahabat parukus, tabi'in kubarona, tos parukus, cacak-cacak pada tahun 1500, 1600, tos masyhur ilmu kasaknya. Apalagi Musa sana. Apalagi nanti kita membaca tentang sejarah baru bagaimana. Subhanallah. Jadi jangan dianggap yang terjadi di dunia ini segala bentuk kelicikan, kebohongan, tipu daya, kejahatan, kezaliman itu tidak ada campur tangan Musa Samiri alias Dajjal, baik langsung maupun tidak langsung. Itu langsung, itu langsung. Itu dikendalikan mereka. Bukan berat sesungguhnya. Dia hanya bisa dikalahkan oleh seorang bayi ajaib yang lahir bukan hasil perkawinan, yakni anaknya Maryam, Isa bin Maryam. Jangankan para ulama, para kiai, para wali, Imam Mahdi al-Muntadhar yang perpaduan getih di Sayyidina Hasan bin Husain yang nanti dibaiat di Multajam pun hampir terdesak, hampir eleh Musa Samiri, lamun teu dijaga ku batas tanah haram dan tanah halal geus salat Imam Mahdi Musa Samiri. Terdesak. Sakti. Ya si Musa Samiri masih Dajjal. Asal aja negara tegayang ke Samarang, sakolekan tapi ke Samarang. Ya ayo naik ke Yesus Maka, ayo ke mana? Ayo ke Amerika, dia tinggal buka ke Amerika, kirim WA sampai ke Amerika. Hanya berapa detik nyampe ke Amerika. Dan sistem ini akan mati nanti. Nanti semua mobil termati sedunia, senjata akan mati sedunia. Senjata-senjata buatan tekstol, bedil, mesin, elektrik, bangsa senjata biologis, nuklir, tank baca, macet di seluruh dunia. Kalau bayi ajaib ini sudah turun bersama Mahdi al-Muntadhar. Mama di kepung Pak di Madinah, terus si kayak Samiri. Kalau dianggap dengan ini, Mama Maimuna mungkin. Sehingga Allah menurunkan Isa bin Maryam, bocah ajaib, lahir dari rahim yang suci, turun di menara putih Syria, kemudian nanti diajak, diantar oleh malaikat. Nabi Isa lebih sakti daripada Dajjal. Dajjal kalau ngertek ayam kabelah mana dibayar ke saya Nabi Isa. Kabur. Musa Samiri akan kabur ketika melihat Isa bin Maryam sudah turun di menara, di tempat menara kubah hijau Rasulullah. Nabi Isa berangkat ke Palestina di payunan dari saya Nabi Isa, maka terbunuh tewas Musa Samiri di tangan Isa bin Maryam alaihi. Jadi calon pemimpin itu ujung-ujung dari kelahiran saja sudah ada, dari masa kecil, masa buayan, masa asuhan. Istimewaan orang besar itu pasti muncul dari sejak lahir sampai remaja, proses belajar, proses dia mencari ilmu, proses dia mengalami pergolakan kehidupan, itu membentuk karakter calon pemimpin besar. Jadi bukan manusia sembarang. Siapa yang tidak kenal coba itu? Termasuk bocah aja, masa remajanya hafal 5 bahasa asing. Siapa yang tidak kenal Sekar Marijan Kartosuwiryo? Bapaknya bos candu, jualan ganda. Mulai candu. Bapak Sekar Marijan Kartosuwiryo itu bandar candu di Cepu. Tapi anaknya menjadi pejuang mujahid luar biasa. Karena dakwah Musa Samiri lebih cerdas, aku lebih pintar. Tawaran Dajjal itu luar biasa. Kamu itu sasaran
empuk oleh Musa Samiri dan kawan-kawan. Kamu itu target. Maka Masya Allah ya Karim, kalau saja kita tidak percaya dengan janji Allah janji Rasul, kalau saja kita tidak membaca tarikh bagaimana Allah menenggelamkan Musa, menenggelamkan Fir'aun di zaman Musa alaihissalam, kalau saja kita tidak membaca tarikh dalam Al-Quran yang dihikayatkan oleh Allah dalam Al-Quran, bagaimana Allah mengalahkan Namrud, bagaimana Allah mengalahkan musuh-musuh Allah, musuh-musuh agama, musuh-musuh para nabi dan rasul. Kalau saja tidak melihat dan mendengar ngaji tentang tarikh-tarikh sejarah-sejarah tersebut, maka kita hidup di akhir zaman akan penuh dengan putus asa. Pasti akan putus asa. Kenapa kita tidak putus asa? Karena aku punya keyakinan bahwa Allah menjamin kemenangan, dan kemenangan kita tidak bisa tanpa diperjuangkan. Semua harus diperjuangkan meskipun dalam jaminan Allah. Tetapi kita tidak mau jadi pecundang, maka kita harus bersama-sama para pejuang. Apa tugas santri berjuang? Haji kan? Persiapkan mental dan fisik. Jadi wayah nangjang anjir nangis terbatas dari kaharep di semua kabagian yang awal bapak anjir di pasarnya pelayak-pelayak. Kalau bapak temu dan yang puasa sileus awak. Untuk pesan dan yang seperti biasa saja dari guru-guru di Al-Hidayah. Apa yang harus diperbanyak? Kekuatan fisik harus dipersiapkan. Diajar latihan menpo, diajar mengolah fisik. Mata guru daeng kata bon warawi malah campur. Maju dalam. Amin kuat fisik kalian. Kenapa? Karena nanti kalian dihadapkan pada zaman yang bukan hanya kemampuan ilmu, fisik pun akan dipertaruhkan. Karena apa Pak? Tidak mungkin terjadi proses pembunuhan Sayyidina Husain tanpa campur tangan sang Musa Samiri. Jangan dianggap tidak ada campur tangan Musa Samiri. Karena Yazid bin Muawiyah saja kaget, kenapa dipenggal kepalanya? Kenapa kalian bunuh? Mereka juga edan Yazid bin Muawiyah. Ternyata ada kekuatan lain yang memerintah jihad sebagai panglima di wilayah Hudaysiyah, sehingga mereka bernafsu dengan kejam membunuh cucu Rasulullah. Bayangkan anak kecil dibunuh, sampai hampir Sayyidina Husain mengangkat anak kecil, bayi kecil keturunan. Aku meminta dihentikan dulu perang karena bayiku menangis kehausan. Itu pun tidak diberi waktu oleh mereka, dibantai oleh mereka. Mereka bertakbir, yang dibantai pun bertakbir. Yang membantai adalah yang beriman kepada, mengaku beriman kepada Rasulullah. Yang dibantai terlebih cucunya Rasulullah SAW. Dalam versi Ahlussunnah wal Jamaah, bukan versi Syiah. Tidak mungkin kalau tidak ada konspirasi besar. Nauzubillah ini. Sudah surah simpulkan santri kiringan nikah hajinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami santri Al-Hidayah meyakini sepenuhnya bahwa risiko di masa depan kelak di mana kami dewasa, tantangan begitu berat, lawan begitu kuat, namun kami yakin kebenaran pasti membahagiakan dan menyelamatkan. Sungguh pun risikonya meregang nyawa sebelum kemenangan diperoleh. Kami santri Al-Hidayah, orang-orang yang beriman dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kalaulah tidak kami alami masa kegemilangan dan kejayaan, namun kami ridho untuk jadi pejuang demi keselamatan dan kebahagiaan generasi setelah kami. Kami santri Al-Hidayah tidak ingin jadi pecundang. Sekecil apapun kami akan turut dalam perjuangan. Itu harus kamu tanam. Sebab tugas kamu berat lebih dari kakak Islam. Berat. Kenapa swaspada? Nyatamu sudah ayat di hari benar. Ayat
tekan sakumane, da baru karena sakumane jajan ecer karsa dengan duit sorangan mana. Diberi keren bukol. Tapi nanti kan. Yang lebih ngeri lagi para bapak sekalian, di tengah-tengah tadi musim kuning diceritakan 72 firqah berpecah-pecah senang punya 12 cabang. Mu'tazilah punya 19 cabang. Belum nanti ada Mujasim dan lain-lain, dan Khawarij dan lain-lain. Subhanallah, nauzubillah ini. Tapi jangan ragu, karena nanti dia akan membunuh seorang remaja, dibelah tubuhnya menjadi dua. Kata sang Musa Samiri alias Dajjal, hei manusia, ini orang sudah aku bunuh. Percayakah kalian aku sebagai Tuhan kalau aku hidupkan lagi ini remaja, ini manusia? Wahai Tuhan, kami percaya Engkau sebagai Tuhan, perlihatkan kepada kami. Maka pemuda yang dibunuh di belah dua disatukan lagi menyatu menjadi hidup. Orang menyembah Dajjal sebagai sang Tuhan. Tapi pemuda ini berkata, hei Dajjal, hei kafir, engkau telah menipu dan mengelabui. Hei manusia-manusia, ini sang pendusta, ini sang pendusta. Kata pemuda yang tadi atas izin Allah hidup kembali, yang dijadikan Dajjal sebagai Tuhan, diaku oleh sang Dajjal. Kata pemuda tadi, hei Dajjal, hei pendusta, coba kalau kau mampu bunuh aku. Dajjal tidak mampu membunuh kedua kali. Pemuda ini yang akan mampu menghadapi Dajjal. Bukan kakek-kakek, tapi pemuda. Pemuda-pemuda ini akan kuat. Kamu tahu Ashabul Kahfi kenapa Pak? Ditidurkan oleh Allah. Bukan dimatikan, ditidurkan oleh Allah di goa tersebut. Kenapa? Karena dikejar oleh Musa Samiri. Itu di masa Musa Samiri mau dibunuh. Begitu dibangunkan kembali oleh Allah dari tidurnya, Ashabul Kahfi kaget. Semua kekuasaan sudah dikuasai oleh beriman. Dan sampai hari ini Ashabul Kahfi tidak ada satu riwayat pun yang mengatakan bahwa Ashabul Kahfi sudah meninggal. Yang ada adalah ditidurkan dan dibangunkan. Bisa boleh jadi akan muncul kahfi-kahfi, Ashabul Kahfi yang bisa, yang Allah persiapkan. Jebak saat tasawuf wali-wali dan masuk Allah sudah menyiapkan. Tapi tidak mampu melawan Musa Samiri. Minimal aku ngalawan anak Musa Samiri dalam skala. Ini resiko-resiko hidup. Maka kalau hidup, ayo hidup yang tenang, kurang doa kalau singkarna, ayo di pasien ini, gusti, ayo di pasien nikmat di dunia sama malaikat. Siap. Saya tidak arah syukur. Bos Pak harus seperti apa Pak Kiai? Amar nahi munkar itu seperti kita lapar makan, seperti haus minum, lakukan sebagaimana engkau haus minum, lapar makan, nikmati. Apapun sebagai nikmati saja. Oh, ayo perjuangan, nikmati perjuangan. Perjuangan santri sebagai pelajar yang belajar tentang ilmu agama, nikmati sebagai pelajar yang menambah ilmu agama. Sudah jangan lihat kan gini, nikmati saja. Ketika harus demo saja dengan nikmat. Ketika harus bersama-sama sholawatan dengan nikmat. Bersama-sama harus ta'lim, ya ta'lim sama-sama dan dinikmati. Seperti kita makan saja, melakukan amar nahi munkar, lakukan seperti Anda makan dan minum ketika Anda lapar dan haus. Maka minimal aral itu akan berkurang, gelisah itu akan berkurang.